Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mohon maaf kawan-kawan, saya mewakili Kepala Dinas yang kebetulan pada hari ini langsung meluncur ke DPRD dalam hal pembahasan anggaran. Mohon maaf sekali lagi Pak BJ. Di sini saya mewakili beliau untuk menyampaikan terkait dengan pengelolaan perizinan di bidang mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami awali terlebih dulu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak BJ yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga acara yang sangat baik ini bisa terselenggara di bumi Bangka Belitung. Untuk itu kita berikan aplaus buat Pak BJ. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan pengeluaran perizinan di bidang pertambangan. Sejogjanya terkait dengan perizinan pertambangan di Cipnaker itu kan udah adanya di pelayanan terpadu satu pintu. Jadi kalau di sisi dinas kami SDM tentunya hal-hal yang sifatnya teknis saja, yang sifatnya rekomendasi yang kami sampaikan. Artinya kami hanya menyiapkan bumbu-bumbunya saja Pak. Kalau di PTSP itu artinya sudah jadi kuenya, donatnya. Artinya di tempat SDM, sagunya, gulanya, dan lain-lain mungkin ditambah dengan kawan-kawan kami di LH untuk memparipurnakan suatu produk perizinan. Nah memang kalau untuk pengesahan penetapan wilayah izin usaha pertambangan tentunya secara online ada di perizinan minerba. Kemudian kebetulan juga saya sebagai koordinatornya ada beberapa evaluator yang ditunjuk oleh Kementerian SDM, ada 3 orang untuk melakukan evaluasi terkait pengesahan suatu produk wilayah izin usaha pertambangan yang ditandatangani oleh Pak Gubernur. Memang 2 tahun ini dalam hal pengesahan WUP ada 2 ya, kemarin PJ kita kan ada 2 kali. Pada saat itu Pak Ridwan Jamaluddin ada beberapa produk WUP yang diteruskan menjadi suatu eksplorasi dan seterusnya. Kemudian ada pergantian pejabat gubernur dari Pak Ridwan ke Pak Suganda. Memang saat-saat itu memang waktu agak lama lah dalam hal karena kita harus merubah terkait dengan yang menandatangani pengesahan WUP. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan undang-undang ya, Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang kemudian perubahan Undang-Undang 3 yang terbit Juni tahun 2020 itu sangat jelas di pasal 7 di Undang-Undang 4 kan sudah dihapus, artinya terkait dengan kewenangan pada saat itu gubernur, pemerintah daerah tidak ada lagi. Memang ada beberapa hal yang delegasi yang dihapus itu, dihapus semuanya di pasal 7 di Undang-Undang 4. Kemudian 11 April tahun 2022 terbitlah Perpres 55 tentang pendelegasian. Delegasinya yang delegasikan pemberian izin usaha pertambangan komoditi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, surat izin pertambangan batuan, IPR, izin penjualan pengangkutan, UJP, untuk penjualan. Ini yang didelegasikan di dalam pendelegasian Perpres 55 yang saat ini yang kita lakukan. Artinya di luar itu tidak. UJP kita menerbitkan karena operasionalnya di suatu wilayah provinsi, artinya untuk di Bangka Belitung. Nah proses-proses ini semuanya melalui online. Emang ada beberapa kasus yang ke kita menyampaikan permohonan melalui HAT, artinya disampaikan kepada gubernur, ditujukan kepada kita juga. Ini sampai saat ini kami tolak, artinya proses-proses ini nggak bisa karena proses melalui sistem online. Nah, Pak BJ perlu kami sampaikan juga bahwa tahun 2022 di bulan Desember sampai Januari kami menerbitkan RKAB. RKAB ini IUP di Bangka Belitung kalau nggak keliru sekitar 300 lebih yang di luar logam ya, artinya bukan logam dan batuan yang menjadi kewenangan, maka ini yang menjadi konsentrasi kita. Dari semua IUP itu
sebagiannya saja yang baru terdaftar di dalam MODI. Artinya RKAB yang tidak ada di dalam MODI tidak kami proses. Yang kami proses hanya sebagian yang terdaftar di MODI yang mengajukan. Kalau tidak salah sekitar 85 persetujuan yang kami terbitkan untuk RKAB bukan logam dan batuan. Kemudian alurnya sudah jelas terkait dengan proses-proses usaha. Jadi hal-hal yang dapat kami paparkan mungkin lebih banyak nanti diskusi ya terkait dengan Perpres 55 tahun 2002 merupakan dasar hukum bagi kami dalam hal proses pengelolaan perizinan penambangan. Kemudian perizinan penambangan terbagi dua, yaitu pemberian WUP dan perizinan usaha. WUP tentunya perizinan menerima, kemudian perizinan usaha melalui OSS. Kemudian pemberian WUP diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan perizinan berusaha, IUP, UJP, IPP, SIPB dan lain-lainnya didelegasikan kepada Kepala Dinas PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan akan kami sampaikan. Mungkin ada hal yang perlu diklarifikasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin terkait dulu. Terima kasih. Pak, izin terkait. Bidang kami akan melaksanakan pembinaan pengawasan di salah satu pusat kami di Kabupaten Bangka, PT MPR. Mohon apabila Pak Kadis berkenan untuk memberikan tanda tangan, kami akan tugas ini. Ini PT MPR ini sudah mendapatkan persetujuan RKAB kan? Alhamdulillah sudah Pak. Tahun ini udah berapa kali pembinaan pengawasan di sana? Untuk sementara ini baru satu kali. Baru satu kali, jadi ini kali kedua. Siap. Coba pengawasannya lebih terstruktur, terinci, jadi berdasarkan Undang-Undang 3 2020, PP 55 2010, PP 55 2010. Ya. Pengawasan itu kan beberapa aspek. Ya. Jadi harus dibedakan, distinguish antara otoritas IT dan otoritas pejabat pengawas. Lebih kepada, saya minta pengawasannya kepada aspek yang merupakan otoritas dari pejabat pengawas terkait dengan pengawasan produksi dan hal-hal lain. Jadi untuk di dulu yang ikut ini ya, di briefing dulu. Siap. Sehingga pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat dalam kegiatan pertambangan di Bangka Belitung. Oke, Baik. laksanakan tugas. Terima kasih Pak Kadis. Akan kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan kawan-kawan yang bertugas di bidang pertambangan mineral logam dan batuan, Dinas Energi dan Sumber Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah hadir. Terima kasih. Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, kita hari ini akan melakukan diskusi pengarahan secara bersama terkait pengelolaan usaha pertambangan bukan logam dan batuan di dinas kita. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya selaku kepala bidang tentunya sedikit ya menyampaikan informasi pengarahan dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang berintegritas. Kemudian dalam paparan yang akan kita diskusikan itu terdiri dari dasar hukum, perizinan mineral dan batu bara, pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral batu bara dalam Perpres 55 tahun 2022 yang terbit 10 April ya 2022, kemudian NSPK dan pelaksanaan pemberian perizinan oleh pemerintah daerah. Serah terima dokumen perizinan. Ini dokumen-dokumen yang tentunya yang kita serahkan ke Kementerian SDM, kemudian dikembalikan lagi ke daerah.
Dasar hukum bisa dilihat dalam paparan Undang-Undang 4, Impres nomor 4, kemudian PP 5 tahun 2021, Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2021, Perpres 55 tahun 2022, kemudian Permen SDM nomor 7, Permen SDM nomor 5 tahun 2021, kemudian Permen SDM nomor 1796, Edaran Menteri SDM nomor 1E AK 03 garing MMB tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan peran presiden nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan usaha di bidang pengembangan mineral dan batubara. Kemudian kita masuk ke perizinan mineral dan batubara. Perizinan berusaha subsektor mineral pasal 1 ayat 4 PP 5 2021, pasal 1 ayat 4 PP 5 2021. Perizinan berusaha pada subsektor mineral yang berdasarkan hasil analis risiko kegiatan usaha terdiri dari pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, kemudian pertambangan rakyat, penambangan batuan, pengangkutan dan penjualan jasa pertambangan dan pertambangan untuk penjualan ini sebagai bahan bahan yang untuk diteliti di kawan-kawan sebagai evaluator ya. Kemudian di pasal 35 Undang-Undang 3 tahun 2020 perizinan usaha disahkan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan atau izin yang terdiri dari YUK dan perpanjangannya, YUK dan perpanjangannya, YUK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian dan perpanjangannya. Kemudian izin pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya, izin usaha pertambangan untuk penjualan, izin pertambangan rakyat dan perpanjangannya. Kemudian izin usaha jasa pertambangan dan perpanjangannya. Dilanjut surat izin penambangan batuan dan perpanjangan, kemudian izin penugasan. Kemudian kita kembali ke KBRI Minerbak dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Di dalam paparan tercantum beberapa KBRI ya terkait dengan aktivitas. Kalau jumlah ini jumlah yang ada jumlahnya sekitar 38 KBRI ya sektor pertambangan berbasis risiko. Kemudian pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral batubara dalam Perpres 55 tahun 2022, dasar hukumnya Undang-Undang 3, kemudian penjelasan di pasal 35 ayat 1 dan penjelasan pasal 35 ayat 4. Pendelegasian kewenangan perizinan usaha oleh pemerintah pusat kepada Pemda didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternal dalam penyelenggaraan usaha pemerintah antara lain dalam pemberian IPR dan SPB. Kemudian pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral batubara, pengaturan pendelegasian kewenangan dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang 3 tahun 2020. Kalau cara pandang terlihat pendelegasian perizinan berusaha melalui Perpres nomor 55 tahun 2022. Artinya ini yang menjadi kewenangan kita yang harus kita laksanakan dalam hal pelayanan sektor pertambangan. Kemudian pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral batubara diatur dalam peraturan Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral batubara. Kewenangan yang didelegasikan, pemberian sertifikat standar, izin, pemberian atas pelaksanaan perizinan usaha yang didelegasikan. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan perizinan usaha yang didelegasikan. Kemudian 2, pemberian izin terdiri dari izin usaha pertambangan dalam rangka penanam modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dengan ketentuan berada dalam satu provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil. Kemudian izin pertambangan batuan, IPR, izin pengangkutan dan penjualan, kemudian IJP, YUK untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Ini next pendelegasian kewenangan dalam pertambangan dan nilai standar prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan pemberian izin oleh Pemda. Artinya kita sudah mengacu kepada perizinan secara online, perizinan minerbak, kemudian OSS ya. Kemudian NSPK-nya aturan ada di Kepmen 110.
ini yang dapat kita sampaikan. Kemudian ini ada sedikit serah terima dokumen perizinan. Ini kronologis yang tahun-tahun sebelumnya, perizinan yang disampaikan oleh daerah ke Pemda, kemudian dilanjutkan lagi karena Perpres 55 terbit, kembali lagi ke kita untuk kita laksanakan terkait dengan berita acara serah terima produk perizinan yang kita tindak lanjuti. Dapat dilihat di paparan terkait dokumen-dokumen yang diserah terimakan. Nanti kalau terkait dengan masalah permohonan Pak Evaluator ya, Pak Nopri, Pak Reno, sama Pak Rusdi ya. Ini sedikit informasi yang dapat kami sampaikan pada diskusi pagi hari ini. Ada hal lainnya yang mana akan disampaikan langsung oleh beliau. Waktu dan tempat saya persilakan beliau untuk langsung menyampaikan apa yang harus disampaikan pada siang hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Direktur Pak Iwan atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sedikit pengarahan ya. Kebetulan kami bertugas di Dinas Perizinan Sumber Mineral. Kebetulan saya tes jasa pada kita mengajukan semua keberanian bersama tim Pak Desmond Wanda, kemudian yang lagi sholat Pak Nobrial selaku analis perlambangan. Pada hari ini kami ditugaskan oleh dinas untuk melakukan pengawasan dan pengarahan. Pengawasan yang akan kami laksanakan adalah pengawasan terkait pengelolaan data mineral, artinya pengawasan produksi, pemasaran. Nanti kami akan berkunjung langsung melihat aset tambang dan pelabuhan. Kemudian seyogianya yang menyampaikan arahan adalah Institut Tambang. Bapak kenal ya Institut Tambang. Kebetulan mereka tidak ada di tempat, mereka titip kepada kami untuk menyampaikan pengarahan terkait dengan operasional yang ada di PT MPR. Karena kami tahu Bapak-Bapak adalah bagian terdepan, gardu terdepan untuk operasional PT MPR ini. Kalau Bapak lengah, artinya operasional di sini agak terganggu. Artinya dalam beroperasional Bapak-Bapak jadi tombak di depan dalam hal operasional. Kalau bulan-bulan kemarin kita agak khawatir karena bulan kemarau ya, musim kering, kemudian itu bisa menyebabkan hal-hal terganggunya misalnya debu dan lain sebagainya. Nah, bulan-bulan ini seperti November ke depan kita akan diprediksi ya akan mengalami penghujan. Artinya bapak-bapak selaku operator di sini untuk lebih waspada, siaga, berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Karena kalau satu aja terganggu akan berdampak pada lain-lain. Kami ini pemerintah artinya terkait dengan ketika ini produksi yang bagus, Pemkab provinsi akan mendapatkan manfaat yang bagus juga untuk pemerintah. Emang kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang menjadi tugas Bapak di PT MPR selaku garda paling depan. Nah, kami dari sini berkunjung hanya mungkin 1-2 kali. Pada kesempatan inilah kami bisa menyampaikan untuk Bapak kerja lebih hati-hati, waspada, siaga, jangan bermain-main karena operasional tambang itu sangat kompleks, sangat rawan sekali dengan hal-hal dengan sifatnya amit-amit lah, jangan terjadi ya hal-hal yang kecelakaan. Itu kita hindari sama-sama, dijaga sama-sama. Kalian apa teamwork di PT MPR ini. Jadi majunya MPR ada di salah satunya di Bapak-bapak semua. Itu artinya kita harus bersama-sama siaga, waspada, kerja sehat, pulang selamat, anak istri menunggu semua. Barangkali ini yang ingin kami sampaikan. Selamat bekerja, mohon maaf mengganggu aktivitas pada siang hari ini. Tetap jaga kekompakan, itu yang paling utama. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan yang disampaikan Bapak Rizky. Mohon bisa
didalami, diperhatikan secara jelas, yaitu terkait keselamatan kerja pada waktu musim hujan ini agar lebih berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaan pada musim hujan, karena faktor musim hujan sangat lebih berisiko daripada musim-musim sebelumnya. Untuk menjadi perhatian kita semua agar keselamatan dalam bekerja tercipta setiap kali mengalami musim-musim yang buruk. Demikian saya kira apa yang menjadi ucapan Pak Rizky, pengarahannya. Sekali lagi saya harap teman-teman di MPR bisa mendalami, menjiwai yang disampaikan. Demikian saya kira Pak Rizky, untuk teman-teman saya kira dipersilakan kembali bekerja seperti biasa. Ya, silakan salaman dulu. Siap ya, semangat Pak ya. Oke. Ya, Pak. Diskusi pagi hari ini ada hal-hal yang penting yang dari kami secara pribadi selaku kepala bidang, karena kita bekerja sangat dekat sekali ya, karena pekerja kita ini pekerjaan pelayanan, mungkin banyak hal-hal terjadi penyimpangan, artinya penyimpangan yang bersentuhan dengan bersentuhan dengan hukum, artinya ini yang kita sama-sama jaga untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Memang dari paparan yang kami sampaikan ada beberapa tindak-tindak korupsi ya. Ini yang menjadi dasar kita untuk bekerja, melayani, untuk berhati. Ada item-item tertentu lah, misalnya gratifikasi, pemerasan, perbuatan curang, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan lain-lain sebagainya. Ini kawan-kawan mohon kita secara bersama-sama untuk kita hindari. Kemudian penutup di akhir, kita tentunya selaku ASN berakhlak, berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, dekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan yang tiada henti, kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian kompeten, harmonis, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi semuanya. Kemudian terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Mudah-mudahan kita yang berada di ruang ini merupakan tim yang kuat, tim kerja yang hebat untuk melakukan tugas-tugas ke pemerintahan. Kemudian cepat beradaptasi, yang tentunya yang paling terakhir loyal pada pimpinan, melakukan tubuh undang-undang, kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada diskusi pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.